Halo, selamat siang buat mahasiswa program studi pendidikan khusus yang Ibu banggakan. Salam jumpa. Saat ini kita bertemu pada mata kuliah keterampilan komputer. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan kepada Anda semua pada pertemuan yang pertama ini menyangkut silabus dari mata kuliah keterampilan komputer. Hal ini sangat penting untuk Ibu jelaskan bagi Anda semua mahasiswa agar supaya Anda bisa memiliki pemahaman yang komprehensif menyangkut mata kuliah keterampilan komputer, tujuan apa yang akan kita capai, bagaimana deskripsi dari mata kuliah ini, juga media pembelajaran yang akan kita gunakan selama perkuliahan ini, dan juga menyangkut evaluasi pembelajaran dari mata kuliah ini, serta topik-topik apa saja yang akan kita pelajari bersama pada mata kuliah keterampilan komputer ini. Untuk itu, Ibu harapkan Anda untuk mengikuti penjelasan Ibu mulai dari awal sampai akhir menyangkut silabus dari mata kuliah keterampilan komputer ini. Ya, jadi mata kuliah keterampilan komputer ini adalah mata kuliah yang wajib diberikan kepada Anda mahasiswa program studi pendidikan khusus di semester ganjil ini. Dan Ibu melihat mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini ada dari berbagai semester, dan itu tidak akan mengurangi, malah ini akan menambah semangat kita semua ya untuk sama-sama belajar tentang mata kuliah keterampilan komputer ini. Jadi dalam mata kuliah keterampilan komputer ini, Ibu menyusun supaya Anda bisa memiliki satu tujuan. Kenapa kita perlu untuk belajar keterampilan komputer bagi Anda sebagai mahasiswa calon guru bagi anak berkebutuhan khusus. Mengapa sih kita perlu belajar mata kuliah ini? Nah, tujuan dari mata kuliah keterampilan komputer ini yaitu diharapkan Anda sebagai mahasiswa program studi pendidikan khusus bisa memiliki kompetensi, yaitu bisa mengenal dan memahami perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ya, jadi komputer itu ada dua. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut ketika kita masuk pada materi tersebut. Ada terbagi dalam dua bagian yang besar, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, Anda bisa nantinya ketika selesai mengikuti kuliah ini, Anda bisa memahami tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang kedua, Anda bisa nantinya bisa mengoperasikan komputer ya berdasarkan sistem kerjanya. Walaupun kita tidak akan menjadi ahli komputer, tapi kita setidaknya sebagai mahasiswa calon guru dalam era milenial saat ini kita bisa mengoperasikan komputer. Dan yang ketiga, Ibu harapkan melalui mata kuliah ini nantinya tujuannya Anda bisa mengaplikasikan sistem komputer untuk menunjang keperluan pembelajaran di bidang pendidikan khusus. Jadi hal ini karena keterampilan komputer sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan oleh wajib untuk dimiliki oleh semua mahasiswa calon guru, sehingga nantinya ketika dia mengajar dia dapat mengaplikasikan sistem komputer dan nantinya itu dapat menunjang pembelajaran Anda seperti saat ini ya. Karena masa pandemi COVID-19 kita bisa menggunakan beberapa media dalam komputer, aplikasi-aplikasi dalam komputer untuk menunjang pembelajaran kita. Seperti saat ini kita menggunakan YouTube. Nah, deskripsi dari mata kuliah ini, jadi untuk mata kuliah keterampilan komputer bagi mahasiswa program studi pendidikan khusus difokuskan pada basic komputer saja ya. Difokuskan pada basic. Jadi Ibu sendiri bukan ahli komputer, tapi bisa memahami dan bisa mengaplikasikan program-program yang ada di komputer. Itu sudah hal yang sangat luar biasa untuk kita pahami. Jadi nanti
kita nanti dalam mata kuliah ini difokuskan pada basic komputer, di mana lebih mengarah kepada bagaimana Anda dapat menggunakan, mengaplikasikan ya sistem software yang ada dalam komputer untuk diterapkan dalam bidang pendidikan khusus. Jadi perkuliahan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada Anda mahasiswa untuk bisa mengoperasikan komputer, di antaranya sistem operasi software, yaitu misalnya Microsoft Office yang terdiri dari Word, Excel, PowerPoint presentation, juga bagaimana Anda bisa menggunakan email ya, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan media-media sosial dengan baik, dan bagaimana Anda bisa menggunakan search engine, internet browser, Google Chrome dan sebagainya ya. Itu yang menjadi deskripsi dari mata kuliah ini. Nah, untuk pendekatan dalam pembelajaran untuk semester ini ya, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, seperti pada mata-mata kuliah yang lainnya yang Ibu ampuh, untuk mata kuliah keterampilan komputer juga Ibu akan melaksanakan secara daring ya. Jadi kita akan menggunakan media WhatsApp group, Google Meeting, Zoom Meeting, dan juga seperti saat ini kita menggunakan YouTube. Nah, YouTube Ibu gunakan untuk bisa Ibu melakukan ceramah ya. Ibu melakukan explanation, menjelaskan tentang materi, yaitu Ibu akan jelaskan melalui wadah YouTube. Jadi Anda diwajibkan untuk mengikuti YouTube karena ini akan dihitung sebagai kehadiran Anda dalam mengikuti perkuliahan. Nah, WhatsApp group juga Ibu gunakan untuk apa? Sebagai media kita untuk berkomunikasi. Jadi Ibu akan menyampaikan materi informasi-informasi melalui WhatsApp group, atau juga WhatsApp group bisa kita gunakan sebagai wadah untuk kita berdiskusi. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp group, dan itu Ibu akan hitung juga dalam presensi Anda, kehadiran Anda, keaktifan Anda dalam perkuliahan ini. Nah, kita juga akan melakukan meeting secara online ya, pembelajaran secara online melalui Google Meeting ataupun Zoom Meeting. Mengapa Ibu memilih kedua aplikasi ini? Karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman, kedua aplikasi ini lebih mudah untuk di-download dan Anda bisa dan dengan penggunaan data yang tidak terlalu banyak ya. Jadi itu ya, jadi kita akan menggunakan media-media ini dalam pembelajaran keterampilan komputer, dan nantinya dalam metode seperti Ibu saat ini mengadakan ceramah, nanti kita akan juga ada diskusi, tanya jawab, dan juga nantinya akan ada pemberian tugas. Nah, tugas untuk mata kuliah keterampilan komputer akan Ibu berikan dalam bentuk praktikum. Jadi Anda akan diberikan tugas untuk membuat misalnya membuat PowerPoint presentation, untuk membuat Excel sheet, dan juga untuk membuat video yang nantinya akan Anda gunakan dalam YouTube, dan Anda juga diminta untuk saling berkirim email untuk membuktikan, untuk melihat apakah Anda memang betul-betul sudah bisa ya memahami dan mengaplikasikan keterampilan komputer dalam keseharian Anda, dalam menunjang Anda nantinya akan menjadi seorang guru bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk evaluasi hasil belajar, jadi keberhasilan Anda sebagai mahasiswa dalam perkuliahan ini akan ditentukan oleh prestasi Anda dalam misalnya tadi partisipasi kegiatan kelas. Nah, karena ini daring, partisipasi Anda Ibu akan lihat dari misalnya mengikuti ceramah Ibu di YouTube, mengikuti aktif dalam WhatsApp group, mengikuti pertemuan-pertemuan yang kita laksanakan melalui Google Zoom atau melalui Zoom Meeting ataupun Google Meeting ya. Seperti itu. Dan juga Ibu akan nilai dari bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Dan nantinya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester,
dan yang paling penting juga kehadiran Anda dalam perkuliahan. Jadi walaupun nilai-nilai yang lainnya tinggi, tapi kehadiran Anda di bawah 80% dari total 16 kali pertemuan, akan Ibu minta maaf, Anda tidak berhasil. Ya, harus mengontrak lagi. Jadi jangan pandang enteng untuk kehadiran dalam perkuliahan, baik dalam WhatsApp group ataupun Google Meeting ataupun Zoom meeting ataupun melalui YouTube. Ya, seperti itu. Dan juga sosiometri. Mengapa dalam setiap perkuliahan ibu-ibu selalu melihat menilai dari sisi sosiometri? Karena ibu juga ingin agar Anda bisa mampu untuk bekerja sama dengan teman-teman. Ya, jadi nanti ada tugas-tugas yang akan ibu berikan dalam mata kuliah ini yang Anda harus kerjakan bersama teman. Tugas kelompok. Jadi ibu akan nilai itu. Seperti itu. Nah, untuk rincian materi perkuliahan setiap pertemuan, jadi seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa kita bukan akan menjadi seorang ahli komputer, tapi kita akan mampu, semua mahasiswa program studi pendidikan khusus akan mampu untuk memahami perangkat lunak, perangkat keras komputer, mampu mengoperasikannya, sistem komputer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, juga bisa nantinya untuk menguasai penggunaan internet dan sebagainya. Jadi pada 16 kali pertemuan, ini adalah pertemuan kita yang pertama plus dengan kuliah perdana yang lalu. Jadi hari ini Ibu memberikan kalian orientasi perkuliahan, yaitu Ibu menjelaskan tentang silabus dari mata kuliah ini. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada Anda tentang apa itu komputer dan fungsinya. Ya, mengapa? Ya, jadi yang ketiga kita akan belajar tentang apa itu bagian dari komputer yang hardware dan software. Seperti itu. Dan selanjutnya sampai pada pertemuan yang ke-16 kita ada ujian akhir semester. Oke? Jadi Ibu harapkan penjelasan Ibu mengenai silabus dari mata kuliah keterampilan komputer ini bisa Anda pahami, dan jika ada pertanyaan silakan Anda cantumkan dalam kolom komentar. Nanti Ibu akan menjawabnya seperti itu. Terima kasih dan salam sukses buat semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar.